Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat holistik semua, kembali lagi kita ketemu untuk membicarakan satu persoalan. Jadi persoalan yang ada hari ini adalah seringnya kita tidak tahu batasan-batasan dalam dunia pengobatan. Pernah kita baca di dalam bukunya Ibnu Qayyim bahwa seorang pengobat atau dokter lah katakanlah di situ, atau pengobat, karena ada pengobat tradisional nanti, adalah yang tahu jika bahan ini masuk ke dalam, bahan ini kurang, akan terjadi seperti apa. Jika berlebihan akan terjadi seperti apa. Jika kemudian dia kekurangan hal ini, maka akan terjadi seperti apa. Dia tahu batasannya. Jika lebih seperti apa, jika kurang seperti apa. Dia tahu batasannya. Nah, orang yang hebat adalah orang yang tahu batasan. Itu. Maka ada satu kisah menarik ini sebenarnya. Ada seorang raja sudah sakit sangat berat. Kemudian raja itu memanggil tabib kerajaan yang hebat, yang terkenal hebat itu, untuk memeriksa penyakitnya. Raja ini sudah tahu bahwa penyakitnya tidak ada obatnya dan dia akan meninggal. Tapi dia mau mengetes seberapa hebatnya tabib kerajaan itu. Maka begitu dicek, tabib kerajaan itu memeriksa, kemudian menemukan penyakitnya sudah sampai di perikardium dan liver. Itu sindrom Joyen kalau nggak salah, itu sampai di ujung akhir penyakit. Maka dia, tabibnya akan berbicara kepada dokternya itu bahwa kepada rajanya, maaf raja, penyakit sudah sampai di tahap ini, maka dokter yang hebat pun tidak mampu mengatasi. Jadi dia tahu batasan bahwa ini penyakit sudah tidak mampu diobati. Dan dia tahu batasannya sehingga dia tidak menjanjikan apa-apa, berbicara apa adanya. Itu yang dimaksud batasan. Di dunia ini ada berbagai teknik pengobatan. Allah berikan ilmu tentang pengobatan itu macam jenisnya untuk memenuhi kebutuhan tubuh manusia. Ada nanti akupunktur, akupressor, apiterapi, terus refleksi, kemudian ada bekam, ada alfasdu, kemudian ada herba, ada gizi dan sebagainya. Patah tulang, dikropraksi gitu. Nah, itu tekniknya banyak, pijet juga macam-macam. Dan masing-masing teknik itu ada batasannya. Dia batasan menyembuhkan manusia ini di level apa? Sesuai dengan tujuan turunnya ilmu itu yang Allah berikan. Nah, ketika orang itu tidak tahu batasannya, maka dia artinya tidak mengerti ilmu itu sendiri. Itu. Misalnya kita akupunktur, bahwa semua penyakit bisa diakupunktur, ya tidak bisa. Berarti dia tidak tahu batasannya. Apakah orang yang malnutrisi dengan akupunktur selesai? Itu. Ya kan? Apa orang yang patah tulang kemudian diakupunktur kemudian nyambung? Akupunktur ketika kasus patah tulang, tulang sudah ditempatkan pada tempatnya, terus diakupunktur, itu akupunktur membantu tubuh bekerja lebih giat lagi untuk penyambungan. Tapi penyambungan patah tulangnya harus sama ahli patah tulang. Nggak bisa. Maka yang namanya akupunktur itu punya batasan. Batasannya dia memperkuat fungsi tubuh bekerja untuk penyambungan, bukan menyambungkannya. Dalam arti kata harus ada teknik menyambungkan. Maka ini ahli patah tulang yang bekerja. Nah, kemudian mungkin ahli patah tulang bekerja tanpa akupunktur, kasih herba. Sama fungsi herba di sini mempercepat. Tapi teknik utamanya adalah sambungin dulu tulangnya. Itu. Nah, ketika ada orang malnutrisi, maka akupunktur itu berfungsi atau pijet itu berfungsi tubuh bereaksi memperkuat tubuhnya untuk menerima asupan makanan. Jadi makanan itu yang harus masuk sebagai, mungkin dia tidak dipijat, dia apa, hanya dikasih makanan terus menerus karena dia malnutrisi. Itu memang tujuannya seperti itu yang utama. Nah itu.
ini penting saya sampaikan supaya kita tahu batasannya masing-masing. Dan saya belajar banyak hal supaya saya tahu batasannya. Sehingga ketika ada beberapa kasus saya temui, ada kasus yang di buku tidak ada. Itu namanya penyakit yang memang akan membuat dia meninggal. Penyakit yang menghantarkan dia kepada kematian. Dan itu biasanya kita akan merasa ketika kita sudah terbiasa di bidang dunia pengobatan, orang ini mau meninggal atau tidak itu Allah kasih gambaran seperti itu. Walaupun itu tidak mesti ya, tidak semuanya kemudian dikasih gambaran kayak gitu. Tapi biasanya kita tahu tanda-tandanya, biasanya kayak gitu. Nah, ada beberapa kasus ketika kita temui, kita lihat ini penyakitnya ringan, PPL aja. Tapi kenapa nggak sembuh? Pakai ramuan yang biasa, pakai teknik yang biasa, nggak berani. Ketika dilihat, ada perasaan ini orang mau meninggal. Jadi penyakitnya dia adalah wasilah dia untuk meninggal. Dan betul dia meninggal. Ada beberapa kasus yang kita temui seperti itu, dan kita tahu. Kita tetap berupaya untuk memberi ramuan sesuai dengan kaidah ilmu yang ada, tapi kita juga tahu bahwa ini adalah batasan kita. Supaya kita tidak menebak-nebak, kita tetap berupaya. Siapa tahu itu salah gitu. Itu salah sehingga kita tetap berupaya. Tapi ketika gejalanya semakin kelihatan, oh ini orang mau meninggal, dan memang penyakit yang dia derita adalah dalam rangka untuk jalan bagi dia untuk meninggal. Ini kita tahu batasannya seperti itu. Jadi batasan itu bisa di teknik, bisa di bab penyakit. Itu. Ada epilepsi yang bisa disembuhkan, ada epilepsi yang tidak bisa disembuhkan. Itu ada batasannya. Itu. Dan kita harus tahu, tidak semuanya bisa. Termasuk ada kanker tumor payudara, ada yang bisa walaupun kelihatan berat, ada yang ringan tapi tidak bisa. Nah itu ada batasannya. Dan bagaimana kita mengerti? Ya kalau jenengan terjun di dalamnya dan menggeluti penyakit itu, kemudian Anda akan tahu batasannya di mana. Karena orang yang fokus itu yang tahu nanti. Allah kasih tahu tanda-tandanya. Yang memang dia fokus di dalam itu. Nah itu gambarannya seperti itu supaya apa? Kita tidak berlaku sombong terhadap kemampuan kita. Tetap yang menyembuhkan ya Allah, tapi kita diberi upaya untuk belajar supaya bisa mengerti. Karena kesembuhan itu ada dua, kesembuhan yang tanpa proses. Ingat ya, kesembuhan itu ada dua, yang tanpa proses dan yang dengan proses. Yang tanpa proses itu ya kayak ajaib. Dia berdoa, sakit, berdoa, terus dia yakin Allah akan menyembuhkan, atau ada keajaiban, dia bersedekah sebanyak-banyaknya, terus Allah kasih kesembuhan dengan sebegitu aja. Penyakit yang tadinya ada tahu-tahu lenyap. Ini nggak bisa dijelaskan secara nalar, karena memang batasan kita di situ. Batasan manusia tidak bisa memahami itu. Makanya kita serahkan kepada Allah. Itu yang kun fayakun, Allah berkehendak jadilah. Tapi ada penyakit yang sembuh dengan proses. Artinya dia proses kurang darah, ditambahi darah, maka dia akan menjadi sembuh. Ini proses. Dan kita di sini, ranah kita sebagai pengobat itu di sini dalam berpikir. Nah, ketika kita sudah mentok, suruh pasien itu berdoa, kita juga berdoa. Karena apa? Ketika mentok, udah batasan manusia. Maka Allah yang memerintahkan orang itu menjadi sembuh atau tidak sembuh nanti. Terus ada lagi satu kasus, saya menemukan beberapa kasus ketika saya menangani sekali atau dua kali itu. Dan ketika menangani itu ada rasa ini bukan pasien saya dan bukan sembuh oleh saya. Itu. Artinya apa? Hak sembuh orang itu bukan oleh saya. Allah memberikan kepada orang lain, bisa jadi pada orang lain yang bukan ilmunya sama dengan kita. Ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa ada ilmu yang lain yang kemudian kalau kita mau menerima, kita akan dapat ilmu baru, proses penyembuhan yang dikerjakan orang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, bisa jadi sembuhnya sama murid saya sendiri.
yang secara ilmu kapasitasnya jauh di atas saya. Tapi Allah menghendaki orang ini akan naik, akan mendapatkan pasien yang banyak karena kemampuannya dia itu. Artinya apa? Di sini pelajarannya, saya walaupun ilmunya lebih banyak, tidak boleh mengklaim bahwa yang sembuh oleh saya harus lebih banyak. Atau semua yang saya tangani harus sembuh. Tidak bisa. Itu. Ini nanti akan muncul sifat kesombongan. Maka dia disembuhkan oleh murid saya, ya sudah. Pertanyaannya kita terima atau tidak gitu. Kalau kita tidak terima, loh kok sembuhnya sama murid bukan sama saya, terus merasa diri kita kecewa dan sebagainya, berarti kita tidak sadar bahwa hak penyembuhannya itu Allah yang memberikan pada siapa yang dikehendaki. Tapi ketika saya melihat hal yang biasa lah, ini sembuh karena Mang Allah milik kamu, selesai. Itu dengan enjoynya kita menikmati itu, ya sudah, itu batasan kita gitu. Hak Allah memberikan kepada siapa yang dikehendaki, orang itu sembuh lewat siapa gitu. Nah ini batasan. Nah insya Allah mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tentang batasan ini memberikan satu gambaran bahwa kalau kita ingin menjadi orang hebat bukan berarti semua selesai sama kita. Ya, ingat ya. Orang hebat itu bukan semua persoalan selesai sama diri kita. Tapi orang hebat itu orang yang mengerti batasan dirinya. Batasan ilmunya, batasan dirinya selaku manusia, batasan dirinya selaku orang yang fakir, yang tidak punya daya terhadap hal yang lain. Itu dia tahu di mana batasannya. Kalau dia dalam hal tertentu kemudian menyatakan ini bisa karena memang secara ilmu dia tahu, ya itu dia tahu batasannya di situ. Itu sebagaimana Nabi Yusuf kemudian mengikrarkan diri untuk diangkat menjadi bendahara. Artinya dia tahu batasannya, kemampuannya gitu. Jadi kapan dia menunjuk dirinya, saya mampu masalah ini, kapan dia tahu saya tidak mampu. Nah ini yang namanya batasan. Jadi orang yang paham batasan adalah orang hebat. Tapi bukan berarti orang hebat itu yang bisa menyelesaikan semuanya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa dipahami bagi diri saya sendiri secara pribadi ataupun untuk teman-teman supaya kita bisa bebenah lebih baik lagi dan kita bisa memahami batasan-batasan yang kita punya. Insya Allah demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.